gitu, darat mobil mas. Kita buka aja yang kali dulu. Tak, tolong dibuka dulu. Ini pakai ini kok biasanya lepas. Dari masyarakat, suara rakyat. Atau yang mengklaim tanah, kalau ini ya dilolos bukti karena kami sudah menguasai itu lebih dari puluhan tahun ya, dan sertifikat sudah ada lengkap. Kalau ada pihak-pihak yang mengklaim ya mengatasnamakan dia punya sertifikat yang lain, itu ilegal ya. Jadi kami sudah punya bukti secara de facto dan de jure kami sudah punya. Yang harapan ke humas untuk humas yang nanti ya. Nah, yang penting ada klarifikasi kepala pengadilan sekarang. Humas masuk. Satu hal lagi, inilah wajah bumi. Hidupnya demokrasi. Inilah wujud-wujud rakyat pribumi. Jangan sampai dirasakan dari buminya sendiri. Jadi kami hanya minta ya sebelum ya, silakan kalau ada pengacaranya di sini kami mau ketemu, silakan hadirkan orangnya dulu. Karena kami tidak mau ada musuh kami atau ada yang mengklaim tanah warga kami atau keluarga kami yang sudah resmi, yang dia lewat online kayak apa namanya mengklaim kan. Jadi munculkan sekarang atau kepala pengadilan sekarang kami minta klarifikasi. Persoalan sebenarnya. Ya benar. Jangan sampai ketidakadilan yang digambarkan oleh saudara kami. Nggak usah humas-humas, kepala aja sudah. Ini sifatnya klarifikasi. Jangan sampai hal yang fakta dibuat. Yang keempat, kita minta si penggugat yang atas nama Sudin dihadirkan dan pengacaranya juga kita minta dihadirkan. Artinya supaya kejelasan statusnya pengacara itu dari pihak Sudin juga kami mau gitu loh. Jadi saya dapat kasih tempat Ada pengacara, plus ada klien. Kita pengacara dan kliennya dihadirkan. kita bicara kronologis dari awal. Proses dari pengadilan persidangan selama ini belum pernah ada mediasi dengan pihak yang namanya Sudin yang mengklaim sebagai pemilik lahan ini. Itu yang terpenting. Yang kedua, pengadilan agar jangan bertindak gegabah dalam mengambil keputusan. Cara rentetan story-nya. Mungkin lebih jelasnya Ada apa ini rame-rame? Nah, mau ketemu ibu? Ya, ayo duduk, ayo duduk. Pengadilan Bapak Ibu yang hadir pada hari ini baru tahu tadi memang ada juga perkara yang harus saya tangani. Saya baru dengar ribut-ribut ini ada apa. Yang lainnya dia tidak kayak pasar ya, kita saut menyaut. Siapa yang diizinkan untuk bicara ini? Coba saya mau kenal. Kalau Pak Haji gimana pendapatnya? Saya sendiri dan Tanah Abang, kami yang bersihkan dari awal, kami yang bertransaksi dari awal bersama masyarakat. Nah, setelah dalam perjalanan kami membangun hotel di sana, tiba-tiba waktu kami mau pecah sertifikat di DPR, kok ada pihak yang keberatan, namanya si Sudin. Nah, Sudin ini
dipanggil oleh pihak BPN tidak pernah datang. Kami juga dipanggil pas datang kami tidak ada dia di sana. Dan ini berjalan sekian tahun. Kami juga ingin tahu siapa teman kami bermasalah. Tapi sekian belas tahun ini tidak pernah nongol yang namanya si Suding. Nah, sehingga indikasi kami siapa lawan kami sebenarnya. Kalau memang keberatan, misalnya dia mengakui tanah tersebut adalah miliknya dia, semestinya datang juga ke kami. Kami melalui mediasi di BPN berapa kali? Ya, katanya memediasi, tetapi yang selalu kami tuju cuma orang BPN saja. Tidak pernah ketemu sama Suding. Suding itu mana? Ada atau enggak orangnya? Nah, tiba-tiba kayak kemarin kirim preman ke sana, musir-musir ke karyawan, katanya miliknya dia. Kamu sebentar lagi mau dipecat di sini, pesan makanan di sana. Setelah makan, setelah minum tidak bayar. Nah, sejenis itu yang terjadi. Ya kami selama ini Kebenarannya sendiri-sendiri ya. Saya mengerti. Bapak silakan. Bapak siapa nama? Pak, saran kami di sini pertama mungkin ada kekhawatiran. Ini kekhawatiran dari kami karena kita tahu dunia peradilan hari ini di tengah gejolak-gejolak yang terjadi di negara ini. Itu yang pertama yang kami ingin garis bawahi. Jangan coba-coba melakukan tindakan atau memberikan perlakuan yang tidak adil. Karena secara konkret kami sudah memberikan data-data hak kepemilikan secara sah. Ini akan memiliki kekuatan hukum yang dimiliki oleh saudara kami ini boleh kita uji di publik. Jadi keyakinan kami bahwa saudara kami ini benar dan kami berada di pihak yang benar. Jika ada hal-hal yang sifatnya kemudian putusan yang tidak memenuhi rasa keadilan, nah ini yang kami datang hari ini untuk mengingatkan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di luar itu. Kita tahu apa, saya paham juga apa yang Ibu jelaskan tadi. Proses tahapan-tahapan pengadilan itu jelas. Hanya saja hati kami ingin tersentuh dengan rasa keadilan. Karena proses peradilan di negara ini kecil kemungkinan kita dapatkan. Dapat kami informasi bahwa hakim yang ada di pengadilan yang menguji materi, memeriksa kasus ini, laporan gugatan ini, informasinya ditindak. Nah, ini yang menjadi tanda kutip pertanyaan kehadiran kami hari ini ke sini. Pengadilan, keadilan itu ada, maka benar sudah tidak ada namanya. Ini tidak benar itu karena kami sudah punya memenangkan orang lain, berarti keadilan itu tidak ada. Maka kami akan menuntut oleh orang Inggris namanya Suding itu. Jadi kami di sini tegas untuk keadilan itu sertifikat sudah ada. Kalau ada keputusan selain itu maka keadilan. Saya mungkin ya. Silakan duduk dulu, Pak. Saya mungkin Bu ya. Saya akan Tugas pengadilan adalah menyelesaikan perkara. Apapun ketika ketua pengadilan memberikan berkas kepada majelis hakim, mereka lah yang memutus. Saya silakan Bapak kami keluar langsung seperti itu. Ada upaya hukum dalam ini. Intinya dia datang ke sini buat saya datang. Sudah, tapi kami minta perkara nomor 10 ini dibatalkan atau dihentikan. Kami sudah kuasai tanah itu lebih dari 14 tahun ya. Kami di tanah lain. Jadi kami mau minta klarifikasi pertanggungjawaban terkait dengan ya, dan saya akan tuntut untuk perkara ini ditolak oleh pengadilan karena secara real kami sudah punya bukti apa alasan dia menggugat atau dia mengakui bahwa itu
jadi pemilik kan? Kami masyarakat pribumi jangan sampai diobok-obok, jangan sampai tamu. Kepalanya aja sudah, saya tidak perlu. Ya makanya udah, tidak perlu. Kami mau menuntut keterbukaan. Tahu bahasa baiknya, saya mohon, saya diketemukan dengan kepala pengadilan. Kan saya cuma minta Gimana kontrolnya caranya kita? Kita ingin menuntut ke pengadilan, kami akan fasilitas. Namun kepentingannya yang saya tanyakan selanjutnya saja. Itulah yang dua itu. Bukan lagi biar dia. Tidak perlu ada sidang. Ini sudah bukti, kami sudah punya sertifikat. Ya, ya. Ya, harusnya bapak orang yang memiliki hak. Ya, Itu ya? ya. Ya. Perkara itu kalau sudah diserahkan ke pengadilan harus dipercayakan kepada majelis hakim untuk menangani. Saya senang Bapak Ibu tuh berarti ada kontrol, ada pengawasan terhadap pengadilan agar pengadilan tetap berjalan di koridor yang benar. Cuman kalau rame-rame kayak gini kan kayak preman jadinya, ya. Maksud kan bisa disampaikan dengan baik-baik. Ada apa ini? Perwakilan aja. Kalau seperti ini kan mengganggu pengguna layanan yang lain. Itu ya? Ya, ya. Saya mau dengar. Ini ada perkara apa? Silakan Bapak Agus bicara. Cuman pengadilan juga supaya keluarga kami diadilkan dengan seadil-adilnya oleh atas nama Sudin sekitar 14 tahun Perkara yang nomor lalu. berapa ini Pak? Nomor 10. Karena nomor 10. Tidak pernah nongol, hanya namanya saja yang timbul dari 14 tahun yang lalu. Hanya mengklaim dan mengutus pengacaranya si Sudin. Kan begitu, Bu. Seharusnya hadirkan kami untuk pertemukan kami dengan pihak si Sudin, pihak pengacaranya supaya jelas legalitas si Sudin juga. Kita pahami ketika perkara sudah masuk ke pengadilan, kami proses dengan membentuk majelis hakim. Jadi majelis hakim yang memeriksa dan apapun output putusan itu ada upaya hukum lagi. Apabila tidak puas dengan putusan kami, ada upaya hukum lagi. Ada sampai tingkat kasasi, tidak berhenti di kami. Jadi begini Bu, saya potong sedikit nih. Oke, Bapak Ini siapa? kami masyarakat, saya Lalu Oke. dari Sasaka ya. Kami dari lembaga yang punya sekarang. Kami sudah punya sertifikat dan kami sudah ada di situ sudah lebih dari 9 juga. Kan harus namanya itu mengecek dulu. Kalau ada dokumen gugatan seseorang itu kan harus jelas. Kalau memang tidak memenuhi syarat, kan syaratnya harus jelas, ada minimal 2 alat bukti kan. Dia kan cuma alat bukti cuma punya sertifikat. Jadi itu gagal atau batal demi hukum menurut kami kan. Jadi kalau sekedar punya sertifikat saya juga bisa menggugat atau siapapun, tapi kan di pengadilan itu harus jelas hukumnya ada kan begitu. Perkara ini ada barang bukti. Kalau sekedar bukti cuma 1 itu gagal. Makanya ini saya minta dibatalkan. Kami tidak ada biaya untuk mengurus pengadilan kemana-mana ya. Kami butuh keadilan yang pro rakyat kecil, rakyat pribumi di sini. Kami, tanah kami di sini. Jadi kami tegas akan mempertahankan ini. Jadi jangan sampai ada pertumpahan darah di Bumbang ini. Jadi kami tidak mau ada. Silakan diputuskan aja dulu. Bagi satu mungkin kakaknya. Terima kasih atas waktunya. Kami yang berharap atas nama masyarakat dalam mengawal kasus. Artinya jangan sampai kasus itu keluar dari koridor. Artinya ibu-ibu sebagai panutan kami di sini dan bapak-bapak sebagai panutan kami, dan kami sebagai masyarakat cuma bisa berharap jangan sampai fakta itu dibuat jadi fiktif dan fiktif dibuat jadi fakta. Itu saja. Dan kami atas nama masyarakat pribumi tidak mau dibumi hanguskan dari bumi kami sendiri. Itu saja. Secara masyarakat bodoh kami bicara. Dan jangan, mohon, jangan kami diperbodoh lagi dengan kebodohan kami. Jangan izinkan kami jadi masyarakat pintar dengan kebodohan kami. Dan jangan diperdayakan kami sebagai masyarakat yang sudah bodoh akan diperbodoh lagi. Itu saja dari kami. Pengadilan pada suatu masa akan tunasi ketika masanya sudah selesai. Kita tidak menyalahkan Bu, jadi tidak cuma benar-benar harus mengadili.
dengan si Sudin yang saya anggap ini sebagai lawan fiktif. Jangan sampai ada konspirasi di luar itu. Nah, pengadilan itu sudah dari tahun berapa sejak ketua yang lama, Pak Rajoko sebelumnya. Nah, untuk proses perdata di awal itu pasti ada proses mediasi karena itu diamanatkan oleh Perma nomor 1 tahun 2016. Ada mediasi. Cuman waktu itu kemungkinan tidak hadir. Belum pernah ada. Ya, nanti kami periksa dulu, cek dulu datanya. Dicek datanya apa ada, apa tidak. Kalau memang seperti itu, kami akan tindak lanjuti. Kalau memang tidak ada mediasi yang diselenggarakan oleh pengadilan ketika di awal pendaftaran gugatan kemudian sudah dibentuk majelis, harus ada mediasi itu. Majelis menyerahkan karena itu sudah ada amanat dari Mahkamah Agung. Nah, ini Pak, untuk proses mutasi hakim, ya kalau selama 4 tahun hakim biasa, kalau ketua pengadilan paling 1 tahun saja, itu sudah ada SOP-nya dan itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan Dirjen Badilung, Direktur Jenderal Peradilan Umum, ya. Untuk penanganannya akan digantikan hakim yang masih ada. Jadi kita tidak bisa ikut campur. Kami pengadilan sudah ada bentuk-bentuk pengaduan. Apabila terindikasi ada oknum baik hakim, pengatitra pengganti, jurusita atau ASN itu melakukan penyimpangan, misal kedapatan Balik. Luar biasa Tuhan. Saya baru 2 bulan setengah di sini, Bu. Ya. Hati-hati ya. BPN bahaya ini minta duit sudah. Ya, sama-sama. Sejak tahun 2004 saya beli dari penduduk sama si almarhum Edi Karya. Dari tahun 2004 saya ke sana. Udah berapa tahun? 26 tahun ya. Nah itu. Sejak tahun itu Bu dikuasai terus. Saya sudah kuasai hari ini. Bahkan ada hotel, ada izinnya, ada cottage, ada restoran, bar. Berapa luasannya? Semuanya sih kurang lebih karena dia berlingkup ya, karena saya beli kepisah-pisah sekitar 2,9 sekarang. Itu. Kalau bukti kepemilikan itu? Kwitansi akte jual beli orang bernotaris, ada surat dari BPN yang menyatakan bahwa 10 tahun loh saya nunggu tuh 10 tahun, yang menyatakan bahwa sertifikat yang sah itu adalah milik Ibu Sanun Ayetna Dewi dengan nomor detail. Oh gitu. Gitu. Masa PPN punya anak tidak diakui ya bagaimana dong? Terus tahunya digugat tanahnya atau apa namanya? Mereka yang menggugat dulu, bergugat ke sana kemari karena sudah terlalu lelah, akhirnya kami gugat balik. Gitu. Inilah sekarang saya bersabar 26 tahun loh. 16 tahun ya. Baru saya menggugat nih. Saking sabarnya saya. Kenapa kok digugat, Bu? Kenapa digugat? Karena mereka datang tidak karu-karuan sama orang banyak, nero-nero sama karyawan saya di sana tuh, entah geng dari mana ya, nggak tahu tuh. Ngakunya orang suruhan siapa? Dia tidak bilang suruhan siapa, kamu tinggal tunggu waktu aja, nggak usah kamu kerja di sini. Nah, bagaimana tuh? Ibu kenal orang-orang itu? Saya tidak, sialnya itu tidak pernah berani kalau ada saya. Oh gitu. Hanya karyawan yang diancam ya? Hanya karyawan yang diancam. Kekasian mereka tidak tahu apa-apa. Gitu. Terus apa harapannya, Bu? Keadilan itu harus ditegakkan, ya. Bukti kami itu kalau ada yang salah, monggo. Kami itu tidak akan bawa mati apa-apa sayang.
Tetapi karena kwitansi kami punya, akte jual beli kami punya, bukti kami di pertanahan sudah jelas, real semuanya itu tidak ada di rekayasa. Surat resmi dari BPN. Surat resmi dari BPN juga ada, izin kami resmi. Tidak ada masalah. Artinya sertifikatnya bersih ya, udah dicek. Itu dia, sertifikat kami bersih dan yang menyatakan itu malah yang terkait, instansi yang terkait. Bagaimana dong? Masa instansi yang terkait tidak mengakui anaknya nantinya? Kita cari dong. Kalau tidak mengakui, kita ingat pintu nih anakmu nih. Ada yang mau disampaikan lagi Bu terkait keadilan itu harus ditegakkan, kan begitu. Bahwa di sini itu yang mempunyai bukti asli dan bukti resmi itu, itulah yang harus diberikan haknya sesuai dengan peraturan yang ada. Itu aja kalau saya, simple gitu. Balik. luar biasa Tuhan. Saya baru 2 bulan setengah di sini, Bu. Ya. Ini, hati-hati ya. BPN bahaya ini minta tulis. Ya, sama-sama Pak. Desakannya seperti apa sikap pengadilan? Ya, kita tetap berpegang pada hukum acara, biarkan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara. Kami itu mandiri sifatnya dan juga fasib, apapun itu sudah melalui prosedur yang benar. Jadi memang tugas kami adalah mengawal keadilan dan menegakkan keadilan. Wajar jika di dalam suatu perkara ada yang puas, ada yang tidak puas, ada menang, ada kalah, itu sebuah konsekuensi. Tapi kami sarankan setiap perkara yang telah diputus itu belum final, belum inkrah, ada upaya hukum yang bisa dilakukan, baik itu banding, kasasi, bahkan PK. Harap bersabar, semua ingin perkaranya menang tanpa pembuktian dan fakta-fakta hukum yang digali oleh majelis hakim yang nanti menentukan kemana arahnya perkara. Semuanya bersabar, karena saya tahu ya, pasti ada rasa galau, ada rasa cemas ketika menunggu putusan, itu wajar. Cuman hindari diri dari melakukan sesuatu yang anarkis, karena pengadilan ini kan dibangun dari pajak rakyat. Kami juga ada untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Saya harapkan semuanya bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Kalau bisa musyawarah, mufakat, duduk bersama untuk menyelesaikan, kenapa tidak? Kita kan buka pintu sebesar-besarnya untuk perdamaian di luar pengadilan. Demikian. Kalau terkait ada dugaan konspirasi, ada oknum itu seperti apa Bu? Ya, itu bisa saja orang mengatakan apapun, siapapun bisa berpendapat seperti apapun. Memang kan sekarang aparat penegak hukum lagi mendapatkan sorotan, ketidakpercayaan publik itu luar biasa. Tapi itu kan oknum ya. Insya Allah saya sebagai ketua pengadilan amanah, kami warga pengadilan amanah, biarkan percayai kalau sudah diserahkan di pengadilan, biarkan pengadilan menyelesaikannya. Kalaupun nanti ada ketidakpuasan, silakan tempuh upaya hukum. Untuk masalah konspirasi, kalau menemukan bukti dugaan yang kuat ada konspirasi, ada gratifikasi, laporkan, kami dengan tangan terbuka. Ada siwaspa, ada meja pengaduan, ada kotak pengaduan, bisa ditempuh dengan cara apapun, sehingga nanti yang berwenang untuk memeriksa kami turun, dan apabila terbukti itu akan mendapatkan sanksi. Kalau tidak, kami akan dipulihkan nama baiknya. Oke. Satu lagi mungkin terkait Boleh. prosedur yang sempat tidak dilalui kayak mediasi itu seperti apa tanggapannya? Ini perkara kan sebelum saya jadi ketua pengadilan, untuk penunjukan majelisnya juga, dan ketua yang lama yang sebelumnya saya dengar beliau yang pertama kali menangani, kemudian karena beliau harus mutasi, ditangani oleh anggotanya yang naik sebagai ketua pengadilan, ketua majelis hakim. Dan sekarang karena yang ketua majelis hakim tersebut mutasi mengikuti suaminya yang pindah duluan, ada majelis hakim yang baru yang menangani perkara tersebut. Apa tadi pertanyaannya, saya lupa. Ini kan ada prosedur yang tidak dilalui di mediasi para pihak mediasi. itu. Mengenai mediasi itu kami cari dulu datanya. Jika memang tidak ada mediasi, tidak ada prosedur mediasi yang dilakukan di awal perkara itu diperiksa, kami akan tindak lanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.
Itu bisa pelanggaran jatuhnya atau gimana? Untuk itu kami perlu data dulu ya. Kalau dugaannya tidak ada. Tidak boleh berasumsi. Pengadilan itu pasti. Tidak ada kebenaran 1, 2, kebenaran itu cuma 1. Ya Pak Nge? Mohon bantuannya untuk menyebarkan berita yang membangkitkan semangat, karena media itu ujung tombak untuk memberikan berita, memberikan suatu keadaan, situasi yang benar-benar dibutuhkan masyarakat tanpa kepentingan apapun. Kan gitu. Mohon diberikan semangat, diberikan berita yang benar, kemudian tidak memihak, antara menjembatani antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Seperti itu Pak Nge.